Jelas? Lalu bapak ngomong, mama, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kau setengah hembusan nafas, makanya kalau kau pergi lama-lama aku sesak nafas. Terus maksudnya Pak, bolehkah ku pinjam uang gaji? Apa kata si ibu? Jangankan slip gaji ini Pak, jangankan deposito ini Pak, nyawa aku berikan kepadamu. Betul nggak Bu? Betul. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu Pak. Apa itu Mak? Mencintaimu. Saya disambut dengan welcome, nggak mau. Welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya nggak mau. Kalau mau 24 jam pagi, petang, siang, malam, sore semuanya baik. Assalamualaikum. Selamat dirimu, selamat badanmu, selamat hatimu, selamat pikiranmu, selamat ginjalmu, selamat parumu, selamat istrimu, selamat suamimu dari pelakor. Dari bunyi aminnya ada kecemasan yang tinggi. Selamat hartamu, selamat jabatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, barokah rezekimu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah jabatanmu, barokah umurmu. Memang cantik batu pualam, dibeli di Pulau Batam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat duha itu jam 7 pagi sudah boleh. Tapi kalau jam 9, jam 10 itu waktunya disebut waktu yang betul. Sholat tahajud habis isya tertidur, terus jam 12 malam bangun, boleh tahajud. Tapi kalau jam 1, jam 2 itu lebih, itulah nama tuan rumah. Siapa namanya? Bapak Insinyur Afdal. Jadi yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan Pak Afdal. Ibu Selin. Tadi siang saya berada di Kabupaten Konawe, di rumah Pak Yusron. Ustaz Somad, nanti malam jadwalnya di mana? Di dalam jadwal tentatif saya baca itinerary di rumah Ibu Selin. Itu adik saya katanya. Oh, Masya Allah. Apa acaranya? Ya, yang saya dapat informasi hanya sekedar makan malam dengan sahabat-sahabatnya saja. Oh, begitu. Tadi sampai di depan saya lihat orang juga nggak terlalu banyak. Ketemu dengan ibu, ketemu dengan bapak, ketemu dengan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah. Dalam hati saya, oh orangnya nggak terlalu banyak. Rupanya pas di sini penuh, dan ternyata sudah menunggu dari jam 5. Masya Allah, udah hampir sahur. 6, 7, 8, 30. Selama 3,5 jam ini Bapak Ibu menunggu, itu insya Allah bernilai amal soleh. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu dari rumah, Sohibul Bait juga yang membuka pintunya, hatinya, diberikan kebaikan, tersambung silaturahim kita insya Allah. Bapak Afdal, Ibu Selin, Ibunda,
kawan-kawan, sahabat-sahabat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, solihin, solihat, yang belum kawin, yang belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana biasanya yang di depan itu pejabat-pejabat, tapi di malam ini, Masya Allah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kanwil Kementerian Haji, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Persatuan Bisnismen Gen Z, unik-unik, Masya Allah. Bayangkan yang mengaminkan begitu banyak di hari yang baik, di bulan yang baik, di majelis yang baik, bersama orang baik. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tema kita malam ini, saya cuma mau nengok gambar saya. Nggak ada gambar Pak Afdol, walaupun beliau lebih afdol. Yang pertama, satukan tangan. Satukan tangan itu maksudnya mengulurkan tangan. Dalilnya, mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, ketemu, wayatasofahani, menyatukan tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa-dosanya. Maka tadi dari mulai pintu depan saya salami semua. Pak Afdol menjemput saya di hotel, saya salam. Saya pokoknya asal ketemu orang saya salam. Dan kita kalau salam orang nggak kita tanya agamanya, kita salam saja. Mau Islam mau tidak Islam kita salam saja. Tapi perempuan, Ustadz kok nggak salami? Nanti jadi fitnah. Ini saya jelaskan kenapa saya dari tadi tidak menyalami perempuan. Kenapa? Takut jadi fitnah. Saya nggak masalah, tapi begitu direkam, dimasukkan ke TikTok, dikasih backsound, apalagi ada yang pandai ngedit, bisa perang dunia ketiga sebelum Donald Trump menyerang Iran. Ini saya jelaskan supaya jangan nanti, apa itu Ustaz Somad itu tadi saya ulurkan tangan dia nggak mau jabat tangan. Oh, itu udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Jangan ada dusta di antara kita. Pak Ustadz, saya lihat ada orang selesai sholat salaman, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salaman. Hukumnya sunnah. Kalau sebelum sholat tadi dia belum ada salaman, masuk masjid sholat, selesai sholat dia salaman, kata Imam Nawawi hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah salaman, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bapak, habis itu sholat, selesai sholat dia salaman, hukumnya mubah. Saya ulang sekali lagi, kalau sebelum sholat dia belum salaman, selesai sholat salaman, hukumnya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah. Yang nggak boleh itu Pak Ustadz, pas sedang sholat salaman. Sehat Pak Allah, batal sholatnya, karena itu namanya harakah ajnabiyah, gerakan di luar sholat. Jadi salaman ini mau sebelum sholat, mau setelah sholat, mau di masjid. Idzal taqal muslimani, kalau ketemu dua orang, siapa yang paling mulia? Awwalu man yabda'u bis salam, yang pertama mengucapkan salam. Makanya tadi begitu turun mobil langsung saya ucapkan salam, assalamualaikum. Masuk rumah tadi saya ucapkan salam, assalamualaikum. Begitu sampai tadi di sini semua yang laki-laki saya salam sampai kemari. Untuk pemimpin-pemimpin saya belum salam, mohon maaf ya Pak. Nanti ambil acara kita salam. Kira-kira Ustaz Somad bisa dimaafkan? Bisa kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, tapi kalau mau salaman sama orang tangannya di kantong, nunggu orang lain ngulurkan tangan. Itu namanya, saya nggak ada ngomong gitu, itu namanya sombong, angkuh, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga.
Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tahu biji sawi bapak-bapak? Tahu? Sebesar, mohon maaf, tai kecoa, tai coro kecil. Yang sombong kan Ustadz Somad. Ustadz Somad, kami duduk di lantai, kami duduk di bawah. Ustadz duduknya lantai 1, lantai 2, karpetnya 2 lapis. Saya nggak ada minta. Ini Pak Afdal supaya lebih afdal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Masya Allah, tabarakallah. Memang luar biasa acara kita malam ini. Belum pernah saya acara seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idzal taqal muslimani, kalau dua orang muslim bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan, tasaqat dzunubuhuma, dosa-dosanya gugur, kama tasaqat auraqus syajar, seperti daun kayu yang kering dihembus angin gugur, begitulah dosa-dosa kita berguguran. Maka insya Allah kita yang sudah bersalam-salaman tadi dosanya gugur semua insya Allah. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Hutang? Ya. Jangan pulang acara ini pas ditanya besok, kamu kapan bayar hutang? Kata Ustadz Somad tadi malam, gugur hutang-hutangnya. Oh, saya nggak ada ngomong begitu. Dosa berguguran. Jadi kalau ada orang mengatakan dosa itu gugur dengan sholat sunat taubat, betul. Dosa gugur dengan pergi haji dan umroh, betul. Tapi terlalu berat, ongkosnya mahal, tiket pesawat. Bahkan sekarang orang kaya, pejabat pun takut pergi umroh. Kenapa? Rudal nyasar dari Donald Bebek. Maka kalau kita mau mengampunkan dosa adalah dengan bersalaman. Maka malam ini kita sudah bersalaman. Bersalaman tangan. Kalau salam lidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disambut dengan welcome. Enggak mau. Welcome, well bagus, come datangnya bagus, pulangnya good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya enggak mau. Kalau mau 24 jam pagi, petang, siang, malam, sore semuanya baik. Assalamualaikum. Selamat dirimu, selamat badanmu, selamat hatimu, selamat pikiranmu, selamat ginjalmu, selamat parumu, selamat istrimu, selamat suamimu dari pelakor. Dari bunyi aminnya ada kecemasan yang tinggi. Selamat hartamu, selamat jabatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, barokah rezekimu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah jabatanmu, barokah umurmu. Itu yang terkandung dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali kita mengucapkan salam sholat tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullahi. Qabliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, tahiyatul masjid, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Tapi nggak semua salam boleh dijawab. Ada salam yang nggak boleh dijawab. Ada. Salam mana? Salam imam waktu isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya boleh dijawab. Tapi salam orang kita jawab. Berapa kali dia menyebut salam, kita jawab. Karena salam adalah doa. Makanya kalau mengucapkan salam itu serius. Ini banyak mengucapkan salam itu. Assalamualaikum. Go. Atau itu. Mengucapkan salam serius. Ini malah zaman sekarang ini salamnya lebih singkat lagi. ASS WRWB. Dibalas, wih. Apa
Ngapain? Coba salam itu serius. Ustadz mau dengar salam yang serius dari bapak-bapak tamu VVIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sekarang berada di hadapan mereka tahun 2026, 2036, 2046, 2056. Mereka lah yang akan mengundang saya ke Kendari. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. 2036, 46, 56. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Jangan kita berpikir sekarang, kita berpikir nanti. Maka kalau anak-anak ini kita biasakan begini, Allah bisa karena biasa. Di tempat lain kalau saya tausiah, anak-anak malah dilarang. Papa mau ikut, jangan ikut, buat ribut, di rumah aja. Dikunci rumah. Tapi di Kendari anak-anak disediakan khusus, very very important person. Beginilah contoh memuliakan anak-anak kita. Supaya mereka itu terbiasa kenal dengan ustadz. Jangan sampai, karena anak-anak ini sudah terbiasa, udah kenal, nanti kenal dengan Ustaz Somad. Iya, kemarin kami di depan Ustaz Somad. Sekarang beberapa tempat saya datang, anaknya dipanggil, nah anak-anak Ustaz Somad takut gitu. Takut. Emang saya hantu. Tapi kalau anak yang sudah terbiasa begitu datang, karena dia udah kenal baik, itu Ustaz Somad, bestie saya itu. Nah, cara mengenalkan anak-anak dengan ustadz supaya dia kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka enggak ngutang. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang perempuan dibiasakan dari kecil pakai jilbab, jilbabnya panjang. Tuh, pakai jilbab. Tuh yang di belakang pakai jilbab. Anak laki-laki, Masya Allah, pakai peci bagus, nggak pakai peci nggak apa-apa. Ustaz Somad juga sering nggak pakai peci. Kalau pakai motor dia pakai helm, nggak pakai peci. Tadi naik jet ski nggak pakai peci. Ngeliat tadi saya naik jet ski, berarti belum follow IG. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita ketemu, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Kalau bisa kasih hadiah, nggak bisa kasih hadiah kasih senyum. Nggak bisa ngasih senyum, paksa-paksakan. Contoh senyum terpaksa. Hebatnya orang Indonesia. Orang Barat, orang bule, orang Arab kalau ketemu ya gini aja. Orang Rusia, orang Amerika, tapi orang kita nggak enak kalau nggak senyum. 5 kali ngelihat, 5 kali senyum. Perhatikan orang Indonesia. Hebat. Makanya saya selalu mancing jamaah itu dengan pantun. Setiap di awal tausiah saya pasti pantun. Itu untuk apa? Untuk memancing dan mengetahui apakah jamaahnya itu sedang happy atau sedang kacau balau. Makanya tadi saya pancing. Memang cantik batu pualam, dibeli di kota Batam. Pas saya lihat tersenyum, saya yakin ini berarti jamaah adalah orang-orang yang bahagia dan tidak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utang. Banyak juga. Pas ketemu senyum. Habis itu ngulurkan tangan, habis itu mengucapkan salam. Urutannya Pak Ustadz terserah, mau mana urutan duluan. Kadang bisa juga tangannya duluan, baru salam, atau salam duluan, atau senyum duluan, terserah. Masalah yang 3 ini. Bisa aja pas datang salam dulu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salaman, udah pergi senyumnya lupa. Begitulah orang beriman.
nggak lihat agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi katanya kalau orang tidak Islam Pak Ustaz, kita nggak usah mengucapkan salam. Iya, kita ucapkan selamat pagi, selamat sore. Ustaz Somad kalau ketemu biasanya gimana? Good morning. Ternyata kalau habis makan coto Makassar nih lancar bahasa Inggris kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satukan tangan. Berikutnya, satukan hati. Gimana mau menyatukan hati? Hati saya ini yang di tengah ini yang di tengah ini hati. Makanya jangan ditusuk di sini, sakit, karena ini adalah ulu hati. Tapi kalau yang di samping kiri sebesar ini berdegup dan berdetak, itu yang normal. Kalau nggak normal, kalau yang di tengah ini namanya hati, bahasa Inggrisnya liver. Makanya dokter bilang, wah ini sudah kena sakit liver, hati. Sedangkan yang di sini yang berdegup berdetak adalah jantung. Jadi sebetulnya yang tertulis satukan hati, satukan liver, hati atau jantung. Supaya jangan kelahi, maka si bapak mengatakan ke ibu, kaulah jantung hati. Kalau bahasa Makassarnya, you are my heart. Kau adalah hatiku, kau adalah jantungku. Mau jantung mau hati, ya udah pakai dua-duanya, jantung hati. Tahun lalu perasaan Bapak Anu sama-sama sholat tarawih dengan kita, witir dengan kita, tadarus dengan kita. Sekarang Bapak itu di mana? Mohon maaf Pak Ustadz, beliau tiba-tiba kena sakit serangan jantung. Karena pentingnya jantung hati itu. Makanya orang kalau dia sudah sayang pasti dia bilang kau adalah jantung hati. Pernah nggak ibu tiba-tiba bapak pulang, mama kau adalah kuku kaki? Enggak kan? Walaupun kuku penting, kalau kuku patah jelek sakit juga, tapi nggak pernah dia ngomong begitu. Ibu juga nggak pernah ngomong ke bapak, kaulah upilku. Oh ngomong, nggak pernah. Perasaan bapak Anu dulu sama tarawih dengan kita, sama sholat dengan kita, sama idul fitri dengan kita, mana dia ya? Dia mohon maaf kena serangan jantung. Begitu pentingnya jantung. Nggak pernah orang ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada jamaah kita meninggal mendadak kena panu. Saya di depan bapak-bapak ini kok lucu bawanya. Kalau saya biasa serius saya ceramah. Jadi berpengaruh kalau kita ceramah terhadap audiens. Saya sekarang merasa SMP kelas 2 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatukan hati maksudnya, ya hati ibu ya di dalam dada ibu, hati bapak ya di dalam badan bapak. Hati saya maksudnya menyatukan perasaan. Karena rasa itu letaknya di hati. Rasa itu di hati. Aduh, papa kenapa bilang nggak enak perasaan saya pak? Nggak enak perasaan. Setiap kali orang ngomong perasaan pasti megang dada kan? Aduh nggak enak perasaan saya. Pernah orang nggak enak perasaan, pasti selalu megang di dada. Nggak enak perasaan saya. Saya pernah bawa mobil. Saya bawa mobil, kecepatannya itu 120, saya gas di sebelah bapak. Terus dia bilang, pelankan sedikit, pelan. Gak enak. Ternyata rasa itu letaknya di sini. Kita bertamu ke rumah orang, makanannya enak, minumannya enak, tapi cara nyuruhnya makan. Udah nggak enak perasaan kita kan? Tapi saya dengan Pak Afdal, masya Allah, kuahnya disendokkan, kerangnya disendokkan, hampir disuapkan.
Apa enggak perasaan saya? Masya Allah, tenangnya hati saya, sampai enggak kenyang-kenyang saya. Makan terus. Untung diingatkan, Ustaz Somad, tamu di belakang sudah ngumpul katanya. Saya sangka tamunya belum datang. Perasaan. Kalau sampai Ustaz makan terus nggak kemari, berarti Ustaz nggak punya perasaan. Inilah pentingnya kita menjaga perasaan. Saya bawa motor, koplingnya di tangan, giginya di kaki, gasnya di tangan. Tapi yang tertulis rambu-rambu lalu lintas, hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Padahal kaki, padahal gasnya di tangan. Kenapa nggak tangan-tangan? Yang melihat jalan, mata. Kenapa nggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Kalau hati sudah senang, ringan kaki melangkah, ringan tangan menghayun, undangan habis isya datangnya jam 5. Betul? Ini bukan teori, ini yang jawab betul, ini yang ini. Tapi kalau hati sudah nggak enak, nanti kamu datang, siapa yang tahu sih Ustaz Somad? Malas aku datang, dia nyindir-nyindir aku terus. Setiap aku tonton di TikTok, dia selalu nyindir saya. Dia bilang skincare belum merata, dia bilang saya zebra. Kunci dengar kajian Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengar ceramah Ustaz di TikTok, meninggal. Bukan karena ceramahnya, memang ajalnya sudah sampai. Makanya pandai-pandai menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Masya Allah. Ibu dengan bapak bisa duduk bersama, berumah tangga, laki-laki, perempuan, wajahnya beda. Ya beda, masa mukanya sama? Makannya beda, seleranya beda, sukunya beda, pulaunya beda. Kenapa bisa bersama? Karena satu hati. Makanya foto Idul Fitrinya kemarin, Papa kita foto gini ya. Kenapa foto dia begini? Karena hati dibagi dua. Makanya apa kata si bapak? Mama, jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Setengah nafasku pergi. So sweet. Masya Allah. Papa, iya. Gimana teh manisnya? Tehnya manis nggak? Manis. Tapi mama belum kasih gula. Ya karena aku minumnya di depan kamu. Yang senyum malah bapak-bapak yang ini. La ilaha illallah. Papa, kamu orang Bugis? Bukan. Kamu orang Tolaki? Bukan. Kamu orang Buton? Bukan. Kamu orang apa? Aku orang Jawa. Maksudnya, aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Masya Allah. Kenapa saya jadi romantis malam ini? Itu tergantung suasana hati. Kalau hati kita lapang, hati kita nyaman, makanya waktu berdoa itu Nabi Musa minta dilapangkan hati. Bapak Ibu semua hafal doanya. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Allahu Akbar. Senangnya saya. Apa yang membuat Ustaz senang? Bapak-bapak ini hafal semua. Rabbi shrahli, lapangkan hatiku. Kalau hati sudah lapang, wa yassirli amri, urusan jadi mudah. Kalau urusan sudah mudah, wahlul 'uqdatam min lisani, ngomongnya lancar. Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9. Lancar saya ngomong 30 menit.
Padahal biasanya ngomong 30 menit ini rasanya lama sekali. Jadi saya bilang sama Ibu Mawar, Bu, Ustadz Endri, saya nggak mau ceramah karena ini adalah komunitas bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat Pak Abdal dan Ibu Selin. Jadi nanti kita buat tanya jawab aja. Saya nggak usah ceramah. Malah saya sudah ceramah 30 menit. Kenapa? Karena hati saya lapang. Kenapa hati saya lapang? Karena yang di hadapan saya juga hatinya lapang. Emangnya Ustaz pernah ceramah hatinya nggak lapang? Hati saya terasa sempit. Sampai saya lihat jarum jam seperti mati. Kapan itu Pak Ustaz? Waktu ceramah menjelang berbuka puasa. Jamaahnya ada yang mukanya seram, menengok saya macam nengok ayam goreng. Ada yang sebentar-bentar nengok jam, ada yang menggaruk-garuk kepala, ada yang seperti kuda nil. Ternyata hadirin hadirat, jamaah itu berpengaruh pada ustadz yang ngomong. Kalau jamaah hatinya lapang, ustadz yang ngomong juga lapang, senang, tenang, kenyang. Maka begitulah kita ini menyatukan hati. Bapak, jaga hati ibu. Kalau bapak bisa menjaga hati ibu, nyawa mereka berikan. Betul, Bu? Tuh. Ibu, jaga hati bapak. Kalau ibu bisa menjaga hati bapak, jangankan uang bulanan, sertifikat tanah, STNK, BPKB, surat, semuanya atas nama ibu. Ibu sama bapak sama-sama PNS, gajinya sama. Misal sama-sama 5 juta. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Gaji bapak itu mengandung 3 pengeluaran. Yang pertama untuk makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian, termasuklah make up, lipstick. Gaji bapak yang 5 juta itu di dalamnya ada pengeluaran makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Gaji ibu yang 5 juta bulat, nggak ada pengeluaran apa-apa. Jelas? Lalu bapak ngomong, Mama, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kau setengah hembusan nafas. Makanya kalau kau pergi lama-lama, aku sesak nafas. Terus maksudnya, Pak, bolehkah ku pinjam uang gaji? Apa kata si ibu? Jangankan slip gaji ini, Pak, jangankan deposito ini, Pak, nyawa aku berikan kepadamu. Betul nggak, Bu? Betul, betul. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu, Pak. Apa itu, Mak? Mencintaimu. Kenapa? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Ini masalahnya adalah masalah hati. Tapi sekali bapak khianati dia, sampai mati. Masih ingat video laki-laki nyetir mobil, istrinya di sebelah, terus ada orang mau nyebrang jalan, cantik, terus disuruhnya nyebrang, terus nyebrang kan, sampai tua, sudah rambutnya putih, tetap di belah sini. Dapat videonya? Kalau belum nanti saya share. Sampai pas anaknya nikah, istrinya ngeliat suami. Perempuan jangan macam-macam, karena perempuan punya ingatan yang luar biasa. Itu kenapa perempuan gak boleh mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Makruh hukumnya. Kenapa?
Karena perempuan punya daya ingat yang luar biasa. Kalau sampai dia mengantar anaknya, suaminya, orang tuanya ke liang lahat, dia melihat itu terekam sampai mati, dia bisa sedih seumur hidup. Kenapa laki-laki boleh? Laki-laki ini amnesia. Dia nggak terlalu begitu ingat. Betul Pak? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Makanya laki-laki itu selalu nanya, kunci di mana? Ini di mana? Ini di mana? Perempuan itu, Masya Allah, tabarakallah, diciptakan Allah laki-laki perempuan untuk saling melengkapi. Karena laki-laki punya kekurangan, perempuan juga punya kekurangan. Tapi kalau mereka saling melengkapi, punya hati, punya perasaan. Makanya ceramah juga nggak boleh lama-lama. Kenapa? Berarti nggak punya perasaan. Nanti pertanyaannya bisa dalam bentuk tertulis kertas, bisa juga dalam bentuk WhatsApp, kirimkan ke nomor WA berikut ini. Bisa juga langsung pakai mikrofon. Tolong pertanyaannya, ya pertanyaan yang janganlah yang susah-susah. Ini kadang orang nanya ke saya, ini ngetes, Ustaz, kalau kita pergi ke bulan, kiblatnya kemana? Apalah yang kau tanya? Ustaz, Nabi Adam sama Hawa waktu nikah pakuannya siapa? Tanyalah tentang ibadah yang mempengaruhi ibadah kita. Masalah pakuannya siapa itu nggak mempengaruhi ibadah kita. Tapi kami lihat di YouTube itu Ustaz, semua Ustaz jawab. Iya, saya kan jawabnya kayak kertas. Kira-kira mudah saya jawab, yang enggak saya masukkan ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah, satukan tangan sudah, satukan hati sudah. Tapi bapak kan nggak pernah tahu isi hati istri, karena bapak bukan tukang sulap. Ibu juga nggak tahu apa yang ada dalam hati bapak. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Tapi saya Ustadz, saya nggak tahu apa yang ada di hati istri saya. Wa innama ju'ilal lisanu, diciptakan lidah untuk mewakili hati. Makanya kalau ibu mau sesuatu ngomong. Masalah perempuan ini ditanya dia nggak jawab. Pas bapak nanya, mama mau apa? Pas bapak pergi, baru dia ngomong. Betul nggak Pak? Betul. Saya ini memang ustadz, tapi sekaligus juru bicara laki-laki yang teraniaya. Saya senang menyuarakan suara kalian Pak. Makanya kami laki-laki ini susah. Jangan gara-gara ini lalu kalian takut nikah ya. Makanya ibu kalau mau tuh ngomong, mama kira-kira nanti mau dikasih hadiah apa? Enggak perlu apa-apa, enggak usah apa. Yang penting anak kita sekolah, yang penting udah aku mendapatkan suami seperti kamu, udah segalanya Pak, sudah. Tapi pas tidak diberikan surprise, kamu masih sayang nggak sih sama aku? Kemarin nggak ngomong. Laki-laki ini Bu, nggak bisa mikir banyak-banyak. Laki-laki itu hitam putih, iya tidak. Beda sama perempuan, kadang-kadang hitam, kadang-kadang ungu, kadang-kadang oranye, kadang-kadang pink. Laki-laki ini dia nggak banyak-banyak mikirnya. To be or not to be, yes or no. Makanya kalau laki-laki ditanya, kamu mau makan atau enggak? Makan. Kalau enggak, kenyang. Gitu aja. Tapi perempuan enggak gitu. Kita jadi keluar malam ini, enggak. Jadi. Betul Bu? Betul katanya Pak. Seni memahami perempuan. Tapi insya Allah di balik angin puting beliung, karangnya tajam, ombaknya deras, akan melahirkan nahoda kapal Titanic. Artinya apa? Kalau bapak kebetulan di rumah menghadapi angin puting beliung, karangnya tajam, berarti bapak adalah nahoda kapal yang luar biasa, mengalahkan bapak angkatan laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami perasaan. Orang kalau dia sudah lama menikah, belum ngomong dia sudah tahu. Begitu istrinya gini, dia udah tahu.
Begitu juga sebaliknya, begitu suaminya begini, oh dia mau kopi begini, gula 2 sendok. Nah, dia udah tahu, pakai bahasa isyarat saya dia sudah tahu. Kenapa begitu? Karena Allah bisa, karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa. Mudah-mudahan kita bisa saling menghargai, saling menghormati, bisa merasakan perasaan orang lain. Puncak dari iman bukan haji bolak-balik ke Mekah. Puncak dari iman bukan sholat tahajud sampai keningnya hitam. Puncak dari iman adalah la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. 30 hari kemarin kita nggak makan, nggak minum, tujuannya untuk apa? Diet. 30 hari kemarin kita nggak makan, nggak minum, tujuannya untuk apa? Mengurangi kolesterol. 30 hari 30 malam kemarin kita nggak makan bulan Ramadan, tujuannya untuk apa? Menurunkan gula darah. Bukan, merasakan perasaan orang. Makanya kalau sudah merasakan lapar, keluarkan zakat fitrah. Makanya kita disuruh banyak-banyak bersodaqoh, karena kita sudah merasakan perasaan orang lain. Begitulah Islam ini menjaga. Itu makna sehati. Satukan tangan, satukan hati, saling memaafkan. Ibu sudah maafkan bapak? Bapak sudah maafkan ibu? Kemarin kan videonya sudah viral. Bapak duduk di atas kursi, ibu di bawah. Lalu ada komen di bawah, makhluk terkuat sedang minta maaf. Ada videonya nangis, Papa maafkan aku yang penuh dengan kekurangan. Habis itu muncul video baru, 1 minute later. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Bapak Ibu bisa hidup bersama ini bukan karena nggak punya salah, bukan karena nggak silap, tapi karena sering memaafkan. Itu sering memaafkan. 2, memaafkan dan minta maaf. Kira-kira yang berat ini minta maaf atau memaafkan? Kalau menurut ibu dari grup merah menyala, yang lebih berat ini, kami sama soalnya, topi saya merah juga. Yang lebih berat ini memaafkan atau minta maaf, Bu? Minta maaf. Kalau saya yang berat itu memaafkan, karena saya selalu minta maaf. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Biasanya gitu kalau mau selesai ceramah, masih lama lagi. Yang berat kata ibu meminta maaf. Jadi tergantung masing-masing. Ada yang berat itu memaafkan. Saya minta maaf di dunia. Kenapa? Daripada mencarinya nanti di akhirat. Apalagi mencari orang Kendari ini di akhirat ini susah. Nyari orang Kendari di akhirat ini susah, karena orang Kendari ini baik-baik. Pasti mereka nanti pas saya tanya, malaikat, iya, orang Kendari di mana? Mereka di surga semua. Orang Kendari masuk surga. Sampai di surga mereka nanya ke malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin kan? Sebetulnya saya cuma minta doa amin dari orang baik-baik. Cuman cara saya begitu. Kadang kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena doa orang lain. Orang lain yang nggak punya kepentingan, orang lain yang nggak ada kepentingan apa-apa dengan Abdul Somad, tapi di tengah malam dia berdoa, ya Allah, Ustadz Somad mau ke Kendari, nanti kami akan kumpul di rumah Pak Abdal, Ibu Selin, sehatkan dia sampai di malam terakhir hari malam Jumat, malam Senin ya Allah. Setelah itu mau mati, matikanlah dia ya Allah. Itu maka umur saya masih panjang sekarang, karena orang terus mendoakan saya.
Ini habis dari sini nanti jadwal saya ke Jawa Timur. Orang Jawa Timur mendoakan. Habis dari Jawa Timur saya pergi lagi nanti ke Sabah Sarawak. Orang Sabah mendoakan. Habis itu mendoakan. Nah, jadi kita minta maaf karena daripada kita minta maaf mencari orang di akhirat susah. Di dunia aja saya nyari beberapa teman saya di internet sampai sekarang belum ketemu. Kami sudah buat reuni di pondok, dia nggak datang. Saya cari, saya ketik namanya Rio Catur Pandapo Tandamani, nggak dapat. Biasanya kita kalau punya teman itu pasti nama yang unik-unik. Dulu waktu di kelas dipanggil nama dia Rio, ditanya sama guru, kenapa nama kau Rio? Karena waktu saya lahir bapak saya di Rio de Janeiro. Catur, karena bapak saya waktu itu main catur. Pandapotan bahasa Batak artinya pendapatan. Damanik marganya. Apa artinya? Waktu bapak saya main catur di Rio de Janeiro dapatlah saya. Saya ketik di internet, nggak ketemu, nggak punya FB dia, nggak punya IG, atau dia pakai nama lain. Di dunia aja susah kita nyari orang, apalagi di akhirat. Dan yang paling menakutkan kalau kita nggak minta maaf, puasa kita terbang, sodakoh kita hilang, haji kita melayang, hatam Quran kita sia-sia. Kenapa? Karena semua pahala kita berpindah pada orang yang kita aniaya, yang kita zolimi, yang kita sakiti. Ini yang ngomong bukan saya. Bagi yang belum minta maaf, rendahkan egomu, jatuhkan semua, mintalah maaf. Pak Afdal, itulah hebatnya Pak Afdal dan Ibu Selin. Ibu Selin mewakilkan ke Pak Afdal. Pak Afdal tadi berdiri, saya meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dah selesai. Saya juga begitu kemarin, karena saya tinggal di Riau. Pas Idul Fitri saya di Jawa Timur, Jombang, tempat mertua. Pas pulang saya undang semua kawan-kawan, sahabat. Lalu saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Masalah orang memaafkan atau tidak memaafkan itu bukan urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan diomongin. Waktu minta maaf itu jangan diomongkan begitu. Jangan nanti pas saya minta maaf sama kamu, masalah kamu maafkan atau tidak itu bukan urusan saya. Jangan begitu. Yang penting kita minta maaf. Kalau terkait masalah hutang piutang, bayar. Kalau belum mampu, kasih tenggat waktu. Nanti insya Allah. Mohon maaf ya Bu, Pak, Kakak. Insya Allah saya akan bayar nanti bulan Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. Kasihlah tahunnya kapan. Ini tentang masalah minta maaf. Yang kedua tentang memaaf. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia. Sudah ke rumah dia? Belum. Kenapa? Ngelihat mukanya aja aku mau muntah. Berarti belum memaafkan. Berat memaafkan ini Pak Ustadz. Memang berat memaafkan, maka hadiahnya surga. Kalau memaafkan itu ringan, ya hadiahnya rantang, kipas angin. Berat memaafkan itu. Ada orang kalau disuruh ngasih uang sanggup, ngasih makan sanggup, tapi kalau memaafkan, sampai orang dulu mau mati, bukannya ngasih nasihat malah manggil anaknya. Sini sebentar. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Kamu, anakmu, cucumu, 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Itu namanya dendam kesumat. Kesumat itu bahasa Arab khusumat. Artinya dendam yang amat sangat dahsyat, hebat. Makanya kita membersihkan hati. 3 yang mau disampaikan malam ini. Satukan tangan, satukan hati, meminta maaf dan memaafkan. Kalau kita nggak memaafkan orang, wajah kita kusut. Bayangkan kalau tetangga kita 3, 1, 2, 3, kita belum maafkan. Setiap ketemu dia, kita mesti setel wajah kita seperti juruk purut dipijak gajah. Karena kita nggak bisa senyum sama orang. Tapi kalau kita udah memaafkan, ya kita nyantai aja. Hai guys, hai bestie.
Tapi kalau kita nggak memaafkan orang, kalau kita nggak memaafkan orang, hidup kita sempit. Mau jalan ke sana musuh, mau jalan ke sana musuh. Maka nggak ada jalan solusi kecuali memaafkan. Saya susah ngomong memaafkan Pak Ustadz, lidah saya keluh Pak Ustadz. Cari tukang sablon buat baju kaos. Kalian semua sudah kumaaf. Setiap ketemu orang, maafkan dia. Nanti malam bangun, ambil wudhu 1 jam sebelum azan subuh, sholat sunat. Ya Allah, semua yang menyakitiku, menzolimiku, kata-katanya kasar, menyinggung perasaanku, mereka sudah kumaafkan ya Allah. Kumaafkan mereka semua ya Allah. Saya nggak bisa maafkan dia Pak Ustadz, sakit hati saya Pak Ustadz. Kata-katanya kasar, enggak Pak Ustadz. Ngomongnya kasar, enggak Pak Ustadz. Terus kenapa hatimu sakit? Mobilnya baru Pak Ustadz. Dan setiap lewat dia klakson, tin-tin. Ada teman saya Pak Ustadz, sakit kali hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Satu kampus, satu kelas, satu angkatan, sama-sama wisuda Pak Ustadz. Terus dia nikah duluan. Apa masalahnya? Kenapa kau terganggu? Masalahnya saya yang ngantar perempuan itu Pak Ustadz untuk ospek, untuk ke kampus. Kenapa dia dimiliki orang lain? Kuatkan jiwamu, kuatkan batinmu, datang ke acara walimah pernikahan, naik ke atas pelaminan, ucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kuatkan, tunjukkan bahwa kau laki-laki yang gagah perkasa. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Gimana? Siap? Begitu. Kalau mau nangis nanti pergi ke dekat-dekat pantai, di dekat Kendari sana, udah nggak ada orang baru nangis. Kalau ada orang cuci muka cepat. Lalu ditanya, kau nangis? Enggak. Dunia ini terlalu kecil untuk ditangis. Jangan katakan kaulah satu-satunya sayang. Jangan. Kalau kau mau, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau nggak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu. Gimana bapak-bapak sekalian? Siap? Siap katanya. Jangan ajarkan anak kita melo, campakkan ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini memaafkan orang. Ketika dicari jenazahnya, mana jenazahnya, mana jenazahnya? Ternyata jenazahnya hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditusuk pakai benang, dijadikan sebagai liontin, digantungkan di leher. Dadanya dibelah, jantungnya dikunyah. Nama laki-laki itu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menggunting, yang memotong, yang menusuk, yang membelah, laki-laki berkulit hitam, namanya Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Tahun ketiga Hijrah. Nabi mendoakan jenazah pamannya sampai tangisnya tersedak ke kerongkongan saking sedihnya. Akhirnya dimakamkan di pemakaman Masjid Nabawi, terus ke belakang lokasi perang Uhud. Panjang umur sehat badan kita naik ke Bukit Uhud. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, 5 tahun setelah itu Nabi bawa 10.000 pasukan berkuda, pakai tombak, pedang, baju besi. Mereka memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Wahsy yang menggunting, memotong, lari pontang-panting ke Taif, ketakutan. 19 hari Nabi di Makkah, Wahsy nggak pulang.
Setelah Nabi pulang ke kota Madinah, Wahsy baru pulang. Dia sangka Nabi Muhammad balas dendam. Dia kaget. Enggak ada satupun yang dibunuh Nabi, enggak ada satupun yang digunting Nabi, enggak ada satupun yang dipancung Nabi, enggak ada satupun yang dipotong Nabi. Akhirnya Wahsy pergi ke Madinah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan Nabi. Nabi bertanya, "Anta Wahsy? Kamu Wahsy?" "Iya." "Qatalta Hamzah? Kau yang sudah membunuh Hamzah, menggunting hidung Hamzah, memotong telinga Hamzah, merobek jantung Hamzah?" "Iya." Kira-kira apa yang dilakukan Nabi terhadap Wahsy? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau ceramahnya di TV. Nabi memanggil Wahsy, "Ta'al Wahsy." Nabi meletakkan tangannya ke dada Wahsy, mendoakan Wahsy, dan Wahsy masuk Islam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dan Wahsy pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maaf, ibu yang merasa sakit hati selama ini, apakah hidung suami ibu ada yang ngotong? Enggak ada. Bapak yang sakit hati selama ini, apakah telinga istri bapak ada yang gunting? Enggak ada. Kalaupun ada, itu permintaan dari bapak. Di sini bapak di Kendari ini orangnya baik-baik semua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau hanya sekedar sakit hati, tapi Ustaz Abdul Somad kan kami nggak tahu apa isi hati Ustaz Abdul Somad. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ringan melakukan dua, ringan minta maaf dan memaafkan orang lain. Pembalasan Allah, Bu, lebih dari yang kita pikirkan. Nggak usah ajarkan Allah untuk membalas orang yang menganiaya kita. Saya sudah lama hidup, sudah saya lihat perbuatan orang yang menzolimi kita. Kalau kita serahkan sama Allah, pembalasannya luar biasa. Ini kadang banyak orang ini ngajari Allah, "Ya Allah, sakit kali hatiku sama dia, kalau bisa matikan dia, kalau bisa jangan mati, buat stroke 6 bulan. Ngapain kau ajari Allah? Serahkan aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembalasan Allah luar biasa. Saya sudah banyak mengalami perjalanan hidup, dan orang-orang yang menzolimi, yang menganiaya, kita maafkan. Setelah itu kita serahkan pada Allah. Pembalasan dari Allah. Kalaupun mau mendoakan, doakan dia terbuka hidayah. Ya Allah, bukakan pintu hidayah untuknya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Udah jam 9.25. Akhirnya 55 menit saya sudah menyampaikan tausiah ini. Padahal tadi rencananya mau jawab pertanyaan. Protokol belum juga ngasih kertas pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya jawab. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan sampai sahur. Siap? Bapak siap? Ibu siap? Bapak-bapak VIP siap? Saya mau mati. Saya dari Konawe Selatan pergi Konawe Utara, pergi ke Konawe, pergi ini malam terakhir, dan besok tausiah terakhir di Masjid Al-Khanza. Setelah itu saya akan terbang sejauh mata memandang, dan sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa, insya Allah. Bapak-bapak dari VIP ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Sini biar dikit. Kasih mikrofon. Kasih mic-nya. Enggak apa-apa, di situ aja. Kasih mic-nya. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Istikharah dulu. Ustaz, ya. Pantun. Pantun? Oh. Cara membuat pantun itu gini, cara membuat pantun. Pantun itu kan 4 baris. Perhatikan. Pantun itu kan 4 baris. Nah, buat dulu yang 2 di ujung. Buat dulu yang 2 di ujung. Misalnya ada anak yang ganteng dari Kendari.
Buat dulu yang dua di ujung. Anak-anak ganteng dari Kendari. Kalau tuan menangkap banteng, banteng di bawah pohon kemiri, aku melihat ada anak ganteng dari Kendari. Nah, begitu caranya. Jadi yang dua dulu dibuat. Dua dulu. Misalnya lagi, buat dulu yang dua. Buat dulu dua. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Pertanyaannya mudah-mudah dari ibu-ibu berjilbab merah. Jadi dibuat dulu yang dua di ujung, baru dua di atas. Gimana kira-kira? Bisa? Nanti latihannya. Cara buat pantun begitu, dua di ujung, baru dua di atas. Masya Allah, luar biasa. Yang ada aja dulu Kak. Oh, yang ada. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sensor, menjaga kode etik jurnalistik. Saat ini umur saya 31 tahun. Saya juga seperti itu. Saya sedang menjalani umur yang dimana para tetangga dan teman bertanya kapan nikah. Saya sudah berusaha dan berdoa agar dapat jodoh, tapi sampai hari ini belum dapat. Menurut Ustadz, selain berusaha dan berdoa, apalagi yang harus saya lakukan? Izin minta tips. 4 yang perlu dilakukan. Berapa? Yang mandi kembang tuh. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal, yang keempat ridho. Yang pertama usaha. Usahanya apa? Minta iklankan ke Pak Afdal dengan Ibu Selin melalui apa nama persatuan Ibu Selin? PIM, Perempuan Indonesia Maju. Jangan diiklankan di Facebook. Mulut-mulut saja. Ini mulut ke mulut. Kau ada nggak ini persediaan ban serap yang belum dipakai? Kemudian ke Ibu Mawar, beliau ada komunitas Al-Khansa. Itu jamaahnya banyak. Itu salah satu usaha. Yang kedua doa. Doanya bisa ikuti semua doanya. Rabbi la tazarni fardan. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang membaca doa itu yang belum nikah saja. Bapak jangan baca itu Pak. Apalagi kalau pas tahajud nanti malam. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Datang belakang. Apa kau bilang kan? Doa. Sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya cukup dalam hati, gak usah disebutkan. Apalagi kalau sholatnya di masjid. Hajatku supaya dapat suami, ya Allah. Itu dalam hati. Di sujud terakhir, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, doanya dalam hati di sujud terakhir. Minta kan, ya Allah, kalau dia masih jauh dekatkan. Kalau dia masih di langit turunkan. Kalau dia masih di dalam bumi keluarkan. Kalau dia masih di air naikkan ke darat. Asal jangan buaya darat. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga setelah itu tawakal. Tidak sulit bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya banyak teman jamaah yang nggak nikah itu, nggak pernah saya tanya kapan nikah. Nikahlah, ini kan udah mau Ramadan. Memang mau dibanguni pakai mercon? Jangan ejek. Kalau ada kawan yang nggak mau nikah, saya nggak mau ngejek depan orang banyak, mempermalukan, jangan. Biasanya saya ajak 4 mata.
kenapa kau belum nikah? Kalau dia laki-laki, pertanyaan pertama yang saya tanya, kau masih ada selera ngeliat perempuan? Untuk ngetes dia sehat atau sakit. Kata dia, aku masih ada selera. Ada perempuan yang cantik kau lihat? Ada. Mana nomornya, mana FB-nya, mana Instagramnya? Ini. Besok pagi kita datangi dia. Saya nggak mau basa-basi. Langsung dulu sebelum saya viral saya mau datang. Kalau sekarang saya nggak mau. Kalau sekarang takutnya nanti orang tuanya bilang sama Ustaz Somad aja lah. Kepedean Ustaz Somad. Jadi kalau kita mau nolong teman kita gitu, jangan ejek. Sudah banyak yang jadi, alhamdulillah. Jangan ejek, jangan olok saudara kita. Jaga perasaannya. Orang yang belum punya mobil, jangan cerita mobil. Orang yang belum punya rumah, jangan cerita rumah. Orang yang belum punya anak, jangan cerita anak. Orang yang belum punya suami, jangan cerita suami. Dan yang sudah punya suami, syukuri suami. Suami yang menurut ibu membosankan, memuakkan, menjengukkan, itu adalah suami pangeran yang diimpikan jomblowati sejati. Istri yang menurut bapak memuakkan, membosankan, itu adalah bidadari surga yang dinanti-nanti jombloan sejati. Oh, itu betul kata mereka. Bersyukurlah sudah diberikan Allah pasangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa kata orang-orang tua kita? Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga di supermarket. Kalau orang barat, pepatahnya tidak begitu. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, ketemunya di planet bumi. Karena mereka lebih pada ilmu astronomi. Tapi kalau kita, asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam belanga. Karena dia memang sibuk dengan kuliner-kuliner. Begitu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dimudahkan Allah jodohnya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok yang bilang amin yang udah anak 3. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendra Limun. Iya Pak Hendra. Izinkan saya mengajukan pertanyaan Ustaz. Iya. Apakah berdosa dan adakah hukumnya menghindari orang yang melakukan kesalahan secara berulang? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra ini adalah suami idaman. Karena anaknya manja sama dia. Kalau suami yang nggak mau menggendong anak, anaknya pun takut sama dia. Anak dekat, berani anaknya, berarti sayang. Berarti istrinya juga sayang. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ada orang-orang yang kita tidak boleh terlalu akrab dengan dia. Karena kalau kita terlalu akrab dengan dia, nanti kita terjerumus pada ribah, membicarakan aib orang lain. Ingat, kalau ada teman yang selalu membicarakan aib orang lain dengan kita, ingatlah, ketika kita tidak ada, dia akan membicarakan kita kepada orang lain. Masya Allah. Untuk orang model begini, genting jangan putus. Maksudnya ketemu, say hello, salaman, cukup. Jangan putus silaturahim, nggak boleh. Tapi terlalu akrab jangan. Ada jenis manusia yang kedua, kita juga nggak boleh terlalu akrab. Karena kalau terlalu akrab, nanti dia minjam uang dan nggak bayar-bayar. Hati kita sakit bagai kaca jatuh ke batu, berderai tak tahu di mana obat mau dicari. Nah, jadi model orang-orang yang begini kita tidak boleh putus, tapi hanya sekedar ketemu, say hello. Kalau dia WA, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat, bisa ketemu, insya Allah. Tapi kalau terlalu dekat, terlalu akrab, hanya keledai dungu dalam pepatah Arab, mohon maaf kasar, hanya keledai dungu yang mau terjerumus dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, kuncinya Pak Endra, 1, jangan terlalu akrab.
putus, jangan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang nggak enakan, ada orang yang nggak enakan. Aduh nggak enak kalau ditinggal, aduh nggak enak kalau nggak dilayani, aduh nggak enak kalau nggak dibalas, aduh nggak enak. Orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang yang nggak punya pikiran. Betul atau betul? Maka cobalah untuk nggak terlalu nggak enakan, mesti agak tegas sedikit. Ini Ustadz membuat kami jadi keras atau gimana? Saya ini orang paling lembut di dunia, Bu. Saya sedang mengingatkan diri saya nih sebetulnya, karena saya ini orangnya nggak enakan. Maka saya melatih diri saya untuk tegas sedikit. Insya Allah pulang dari Kendari ini agak tegas. Masalahnya orang Kendari ini lembut. Ustaz tahu lembut orang Kendari ini dari mana? Dari makanannya. Makanannya kapurung, nggak pakai kunyah, masuk. Habis makan cuci mulutnya juga lembut, barongko. Itu jadi lembut-lembut. Maka saya ajari keras sedikit. Bagaimana bapak-bapak VIP? Bisa tegas? Allahu Akbar. Biasa tamu-tamu. Nanti tamu VIP sini semua ya. Nanti habis acara untuk update status.